Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Hairul Umam. Saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Teknik Elektro 2019 Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk 15016190039. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah medan elektromagnetik. Di sini ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah muatan listrik, yang kedua adalah medan listrik, dan yang ketiga adalah hukum Gauss. Nah, yang kita akan membahas yang pertama. Pertama ini adalah muatan listrik. Apa sih muatan listrik itu? Muatan listrik adalah sifat atau muatan dasar yang dimiliki suatu benda, yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan, dan juga memiliki muatan listrik. Simbol Ki sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Ki adalah kolom, yang merupakan 6,24 dikali 10 pangkat 18 muatan dasar. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis muatan listrik. Yang pertama adalah proton. Proton ini adalah muatan positif. Dia dilambangkan dengan tanda positif. Pada proton ini, garis gaya medan listriknya ini dia itu mengarah keluar, dia itu menjauhi intinya. Jadi dia mengarah keluar, menjauhi inti. Yang kedua adalah elektron. Elektron ini adalah muatan negatif. Dia dilambangkan dengan tanda minus atau tanda negatif. Nah, pada elektron ini bedanya dengan proton tadi, elektron ini garis gaya medan listriknya ini masuk ke dalam, dia itu mengarah ke inti. Jadi masuk arahnya. Yang ketiga adalah neutron atau netral. Neutron ini tidak memiliki lambang karena dia bukan termasuk dari elektron dan proton. Selanjutnya ada cara menentukan jenis muatan listrik. Yang pertama, jika suatu benda kelebihan elektron atau dia kekurangan proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Karena tadi, elektron ini adalah muatan negatif. Jadi kalau kelebihan elektron, maka suatu benda tersebut adalah benda yang bermuatan negatif. Nah, yang kedua, jika suatu benda kekurangan elektron dan kelebihan proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Ini kebalikannya dari yang pertama tadi ya. Jadi dia yang lebihnya itu adalah yang proton, bermuatan positif. Yang ketiga, jika jumlah elektron sama dengan jumlah proton, maka benda tersebut bermuatan nol atau netral karena jumlah elektron dan protonnya itu sama, seimbang. Jadi dia tidak termasuk bagian dari elektron ataupun proton. Oke, selanjutnya adalah sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik, sedangkan yang sejenis akan tolak-menolak. Jadi yang tidak sejenis itu akan saling tarik-menarik, misalnya proton dan elektron. Mereka ini akan saling tarik-menarik. Tapi kalau misalnya elektron dan elektron atau proton dengan proton, dia akan tolak-menolak gitu, karena mereka adalah muatan yang sejenis. Kedua, muatan listrik merupakan besaran pokok fisika yang diukur dalam satuan kolom atau C. Satu kolom sama dengan 6,24 dikali 10 pangkat 18. E. E ini adalah muatan proton. Sehingga muatan yang dimiliki proton adalah 1,602 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Sedangkan elektron memiliki muatan minus 1,602 dikali 10 pangkat 19 kolom. Yang ketiga, muatan listrik memiliki hukum kekekalan muatan. Gaya yang ditimbulkan dua muatan memiliki gaya yang sama seperti karakteristik gaya gravitasi yang ditimbulkan dua buah benda dengan massa tertentu. Gaya antar muatan juga bersifat konservatif dan terpusat. Oke, selanjutnya adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini berbunyi, gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Jadi secara sistematis, hukum Coulomb ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya. F sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat.
Q1 dan Q2 ini adalah nilai positif atau negatif ya, nilai positif negatif dari muatan listrik pada kedua objek. Yang R ini adalah jarak antara Q1 dan Q2 ini, jaraknya. Nah, K ini adalah konstanta kesebandingan. Dalam satuan internasional, Q1 dan Q2 ini dinyatakan dalam kolom atau C tadi. R ini dalam meter karena dia adalah jarak. Dan sedangkan F dilambangkan dalam Newton. Nah, di sini ada contoh soalnya. Terdapat suatu benda yang mempunyai massa sebesar 40 gram dan bermuatan Q1-nya itu adalah 1 nanocoulomb yang digantungkan di seutas tali dengan massa yang telah diabaikan. Lalu di sebelah kiri di dalam benda tersebut telah diletakkan sebuah muatan Q2 dengan besaran muatan sebesar minus 2 nanocoulomb yang dapat menyebabkan posisi benda tersebut dapat bergeser ke sebelah kiri. Jika diketahui K-nya sama dengan 10 dikali Jika diketahui K-nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dan G sama dengan 10 ms pangkat min 2, maka tentukan nilai dari tegangan yang dialami oleh tali tersebut. Jadi kita akan mencari tegangan yang dialami tali. Nah, berikut adalah penyelesaiannya ya. Jadi yang pertama kita masukkan rumus yang tadi. Rumus yang tadi sudah dijelaskan, rumus hukum kolom tadi. F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Nah, kita masukkan K-nya tadi adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dan Q1 dan Q2-nya adalah 1,1 dikali 10 pangkat min 6 dan 2 dikali 10 pangkat min 6. Sedangkan jaraknya tadi adalah 15 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, maka hasilnya akan didapatkan 0,8 Newton. Nah, setelah ini adalah gaya tarik menarik ya. Gaya tarik menariknya ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan mencari T-nya. T itu adalah resultan. Nah, jadi rumusnya adalah akar FC kuadrat ditambah dalam kurung M dikali G kuadrat. Kita masukin tadi F-nya itu adalah 0,8 Newton, 0,8 pangkat 2 ditambah 0,4 kuadrat. Dan hasilnya adalah 0,28 Newton. Jadi tegangan talinya adalah 0,28 Newton. Oke, tadi materi tentang muatan listrik sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah materi medan listrik. Nah, medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, seperti elektron, ion, proton dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik ini memiliki satuan N per C, atau bisa kita baca Newton per Coulomb. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi medan listrik ini termasuk juga ke dalam medan vektor, karena medan listrik ini memiliki arah. Sehingga untuk menyatakan arah dalam medan listrik dinyatakan dengan arah gaya yang dimiliki oleh muatan positif. Muatan ini. Dan arah medan listriknya yang ditimbulkan benda bermuatan positif dinyatakan keluar menuju ke elektron yang bermuatan negatif. Jadi seperti yang udah dijelaskan tadi dalam materi muatan listrik, benda yang bermuatan positif, arah medan listrik ini akan keluar. Dan yang negatif akan ke dalam. Masuk. Jadi dia akan dari positif keluar lalu masuk ke yang negatif. Sama seperti yang di sebelahnya, dia keluar sedangkan yang negatif masuk ke dalam, dia menerima, masuk. Kuat medan listrik yang berada di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E. Kuat medan listrik ini karena dipengaruhi oleh besarnya muatan sumber dan jarak benda atau muatan yang diuji. Secara matematisnya, kita dapat menuliskan rumus medan listrik ini seperti berikut. E sama dengan F per Q.
E ini adalah kuat medan listrik seperti yang sudah dijelaskan tadi. E ini adalah kuat medan listrik, satuannya N/C. F ini adalah gaya kolom. Dan Q adalah muatan uji, satuannya kolom. Selanjutnya, kuat medan listrik oleh beberapa muatan. Apabila suatu muatan uji ternyata dipengaruhi oleh beberapa muatan listrik, lalu bagaimana cara kita menghitung medan listrik total yang dialami oleh muatan uji tersebut? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, muatan yang mempengaruhi muatan uji bisa segaris, atau yang kedua, membentuk sudut, atau bisa dibilang dia tidak segaris. Nah, berikut ini adalah resultan medan listrik yang segaris. Apabila titik B berada di antara muatan Q1 dan Q2 yang terletak segaris, jadi ada dua medan listrik yang timbul masing-masing oleh Q1 dan Q2. Nah, E1 merupakan kuat medan listrik karena pengaruh muatan Q1. Kita dapat rumuskan seperti ini. E1 sama dengan K Q1 per R1 pangkat 2. Ini E1. Kemudian E2 merupakan medan listrik karena pengaruh muatan Q2. Kita dapat rumuskan menjadi seperti ini. E2 sama dengan K Q2 per R2 pangkat 2. Selanjutnya, besar kuat medan listrik yang dialami oleh B merupakan resultan vektor dari E1 dan E2. Rumusnya kita dapat bentuk jadi seperti ini. EB sama dengan K dalam kurung Q1 per R1 pangkat 2 ditambah Q2 per R2 pangkat 2. Hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan rumus di atas yaitu jenis muatan sumber dan muatan uji. Hal tersebut dapat menentukan positif dan negatif dari medan listrik yang dialami. Selanjutnya, resultan medan listrik yang tidak segaris. Sekarang ini yang tidak segaris. Berikut ada gambarnya. Dari gambar di atas ini, titik A berada dalam pengaruh medan listrik dari muatan Q1 dan Q2. Sehingga antara Q1, A, dan Q2 membentuk sebuah sudut apit dengan nilai tertentu. Kemudian, total kuat medan listrik yang dialami oleh titik A adalah resultan dari vektor E1 dan E2. Jadi, ini adalah sudut apitnya. Sudut apit antara Q1, A, dan Q2. Ini adalah theta, kita lambangkan dengan theta. Dan EA ini adalah resultannya. Resultan dari vektor E1 dan E2. Ini resultannya. Nah, untuk menentukan besarnya, digunakan rumus resultan vektor berikut. EA sama dengan akar E1 pangkat 2 ditambah E2 pangkat 2 ditambah 2 dikali E1 E2 cos theta. Ini adalah rumusnya untuk mencari besar. Nah, selanjutnya, jika Q1 dan Q2 memiliki tanda positif atau negatif yang sama, maka vektor gaya F2 pada Q2 akan mengarah ke arah yang sama dengan vektor R12. Nah, kita lihat jika Q1 dan Q2 memiliki tanda positif yang sama, maka vektor F2 pada Q2 akan mengarah ke atas, sama seperti R12. Seperti pada gambar, ini arahnya sama ke atas, menuju ke atas, karena nilainya sama. Jadi dengan demikian, hukum kolom dapat kita jabarkan lagi menjadi F sama dengan Q1 Q2 per 4pi epsilon 0 R pangkat 2. F ini adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Satuannya adalah Newton. Q ini adalah muatan listrik. 4pi ini adalah konstanta. Dan epsilon 0 adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa udara. Nilainya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menentukan persamaan dua ini, kita memerlukan informasi tambahan bahwa gaya yang bekerja sejajar garis yang menghubungkan kedua massa harus bersifat tolak-menolak jika muatannya bertanda sama, dan tarik-menarik jika tandanya berlawanan. Bila vektor R1 menunjukkan lokasi muatan Q1 dan R2 adalah vektor lokasi untuk Q2, maka vektor R12 sama dengan R2 dikurang R1. Mempresentasikan garis lurus searah yang menghubungkan Q1 dan Q2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Vektor F2 adalah gaya yang bekerja pada muatan Q2 dan diperlihatkan untuk kasus di mana Q1 dan Q2 memiliki tanda yang sama. Bentuk vektor dari hukum kolom karenanya adalah
F2 sama dengan Q1 Q2 per 4pi epsilon 0 R12 pangkat 2 A12, di mana A12 ini adalah vektor satuan pada arah R12, atau A12 sama dengan R12 per bawahnya ini adalah R12 sama dengan R12 per R12 sama dengan R2 min R1 per R2 min R1. Berikut ada contoh soalnya. Jika sebuah muatan uji plus 25 dikali 10 pangkat 5C diletakkan dalam sebuah medan listrik apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapa besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Nah, kita akan bahas di sini. Diketahui F-nya adalah 0,5 Newton. Ini F-nya. Dan Q-nya adalah plus 25 dikali 10 pangkat 5 kolom. Ini. Nah, yang ditanya adalah E-nya. Jadi kita jawab, masukin rumusnya kayak rumus yang tadi. E sama dengan F per Q. F-nya adalah 0,5 dan Q-nya adalah 25 dikali 10 pangkat 5 C. Maka hasilnya adalah 2000 Newton per kolom. Oke, tadi materi dari medan listrik sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu adalah hukum Gauss. Dalam ilmu fisika, hukum Gauss atau teorema flux Gauss adalah hukum yang menghubungkan distribusi muatan listrik dengan medan listrik yang dihasilkannya. Dan hukum Gauss ini berbunyi, jumlah garis gaya dari sebuah medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkup oleh permukaan tertutup tersebut. Hukum Gauss dapat kita nyatakan seperti berikut. Flux, ini lambang flux ya, sama dengan Q per epsilon 0. Flux E adalah flux listrik. Ini adalah flux listrik dengan satuannya adalah Weber atau Wb. Q ini adalah total muatan, satuannya kolom, dan epsilon 0 ini adalah permativitas listrik dalam ruang hampa. Nah, selanjutnya ada garis gaya jatuh tegak lurus. Jadi ini adalah yang tegak lurus, contoh tegak lurus. Jadi E-nya ini jatuh tegak lurus ke penampangnya, ke bidangnya ini. Jadi kita dapat tulis rumusnya sebagai berikut. Flux sama dengan E dikali A. E ini adalah kuat medan listrik. Ini kuat medan listrik. Dan A ini adalah luas ini. Luas penampangnya, luas bidangnya. Selanjutnya yang kedua adalah garis gaya jatuh tapi tidak tegak lurus. Jadi dia membentuk sudut atau miring. Tidak lurus. Jadi kita dapat tulis rumusnya seperti berikut. Flux sama dengan E dikali A dikali cos theta. Sama seperti yang tadi. Bedanya kita tambahkan cos theta di sini karena dia membentuk sudut, tidak lurus. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Jika terdapat persegi dengan panjang sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton per kolom ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus bidang persegi tersebut, berapa jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut atau flux listriknya? Nah, kita dapat jawab seperti ini. Pertama kita cari dulu luas perseginya. Sisinya adalah 20 cm, berarti luasnya adalah 400 cm kuadrat. Nah, sama saja dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Jadikan meter. Lalu selanjutnya kita cari fluxnya. Jumlah garis yang menembus bidang, kita masukkan rumusnya. Flux sama dengan E dikali A. E-nya tadi adalah 200 Newton per kolom. Dikali luas perseginya, 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan hasilnya adalah 8 Weber. Ya, demikian ketiga materi tadi sudah selesai dibahas. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa dikirimkan melalui email saya di bawah ini. Itu adalah email saya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan melalui email ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kata, semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.